Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita membuka ayat firman Tuhan dari kitab Yohanes 4, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-14. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria, yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Ayat 14, perhatikan. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita membaca firman Tuhan pada saat ini. Judul khotbah saya pada saat ini adalah Puas dengan Kristus. Sekali lagi, puas dengan Kristus. Saudara, kepuasan sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Seseorang yang sudah puas, orang ini tidak lagi menginginkan sesuatu. Misalkan, kalau seseorang bekerja dan bosnya puas dengan hasil pekerjaannya, saudara, tidak ada lagi bosnya meminta orang itu bekerja lebih hebat lagi, karena sudah puas. Seseorang yang haus, pada waktu dia minum air yang dia perlukan, dan dia tidak merasa haus lagi. Dia sudah puas. Dan dia tidak mau untuk minum air lagi. Seseorang yang sangat lapar, pada waktu dia memakan makanan, dan dia sudah puas dengan makanannya, atau sudah penuh di dalam dia tidak ingin memakan makanan lain lagi. Nah, kalau kita berbicara kepuasan, saudara kekasih, di dunia sekuler juga kita melihat ya, bahwa kepuasan ini sangat diperlukan. Makanya ada namanya kepuasan daripada customer. Ya, kalau di bank itu, saudara kekasih, kepuasan customer itu sangat diperlukan sekali. Karena once customer itu puas, saudara, dia akan datang lagi. Dan dia akan disenangkan. Kepuasan dicari, saudara kekasih, oleh orang dunia. Tetapi kita bersyukur, saudara kekasih, di dalam Tuhan, di dalam Kristus, Yesus menjanjikan kepuasan yang sesungguhnya. Kepuasan yang tidak bisa kita dapati di dunia ini. Bukan hanya kepuasan yang 1-2 hari, atau kepuasan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 100 tahun, atau selama engkau hidup di dunia ini. Tetapi kepuasan yang Yesus berikan, itu sampai selama-lamanya. Boleh bilang amin? Haleluya. Kalau kita membaca ayat-ayat yang baru saja kita sudah baca, saudara kekasih, ini berbicara mengenai Yesus. Di mana Yesus tiba, ayat 5 kita perhatikan. Dikatakan dia tiba di sebuah kota di Samaria. Jadi Yesus sampai di sebuah kota.
di Samaria. Jadi di daerah Samaria. Kota itu bernama Sikar. Kota ini dikatakan dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Nah, saudara yang kekasih, Yesus tiba di salah satu kota namanya Sikar di daerah Samaria. Dan ayat 6 dikatakan, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Jadi Yesus dalam satu perjalanan dan dia sampai di daerah Samaria. Dan secara manusia, saudara, dia melakukan perjalanan, dikatakan dia merasa letih secara manusia, saudara yang kekasih ya. Secara manusia, Yesus yang memakai tubuh manusia seperti kita yang alamiah, saudara, waktu kita berjalan, di situ ada keletihan ya, seperti itu dia. Tetapi ini jangan Anda tafsirkan salah ya, seperti itu. Jadi keletihan di sini berbicara tentang manusianya Yesus, ya. Dikatakan karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Nah, saudara bayangkan, kalau seorang manusia ya berjalan dan sampai di siang hari jam 12, pasti sangat haus. Betul? Saudara, saya berada di Indonesia saat ini. Ya, saat ini tepatnya saya berada di kota Manado. Saudara, saya disambut di kota Manado dengan udara yang menurut saya sangat panas. Karena waktu saya meninggalkan Amerika beberapa saat yang lalu, udara sangat sejuk di sana. Karena lagi musim semi. Ya, jadi bahkan condong lebih dingin, saudara. Waktu saya sampai di Jakarta, waduh, belum keluar aja masih di airport udah lengket badannya. Ya, udah rasa nggak nyaman karena perlu menyesuaikan dengan udara yang berada di Jakarta. Tetapi di Manado ternyata lebih panas lagi, saudara. Ya, saya pikir Manado, Jakarta udah panas, ternyata di Manado lebih lagi. Saudara yang kekasih, saya bisa membayangkan jam 12 siang telah melakukan satu perjalanan. Dan saya juga membayangkan saudara di daerah Timur Tengah itu. Kemarin pesawat saya, waktu saya dari New York, saya sampai di Doha, dan ketinggalan pesawat karena delay, saudara saya dari New York, akhirnya ketinggalan pesawat, saya di Doha karena pesawatnya udah berangkat, karena saya sebenarnya cuma hanya transit yang hanya satu jam lebih, nggak sampai 2 jam. Jadi karena delay di New York, jadinya ketinggalan pesawat. Saudara, dan saya dikasih hotel ya dari airlines-nya, dan saya keluar dari airport, walaupun cuma beberapa jam, karena saya akan melanjutkan perjalanan saya ke Jakarta. Dan saudara, waduh, di Doha juga, itu daerahnya menurut saya itu agak tandus, ya mungkin daerah padang gurun seperti itu, saudara yang kekasih, dan panas terik, saya sampai nggak bisa napas, seperti itu. Ya, nah saudara yang kekasih, saya bisa membayangkan di daerah Timur Tengah ini jam 12 siang. Saudara bisa membayangkan itu, saya nggak bisa napas, disuruh pakai masker lagi. Waduh, saya baru keluar padahal mau lihat kota Doha sedikit. Baru keluar dengan Pastor Doni, udah kembali ke hotel lagi. Saya bilang, waduh, nggak bisa, harus balik ke hotel. Seperti itu. Nah saudara, saya bisa membayangkan kira-kira pukul 12, betapa hausnya Yesus yang mengenakan tubuh manusia ini. Betul saudara yang kekasih? Karena sangat terik panasnya. Nah, ayat 7 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Wow, saudara, Yesus berhenti di satu tempat di dalam perjalanan. Dan di situ dia mendapati ada sumur Yakub di situ, saudara yang kekasih. Dan tiba-tiba datang seorang wanita yang ingin menimba air. Wah, waktu Yesus melihat wanita ini, saudara yang kekasih, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi Yesus sangat dahaga, dia sangat haus, dan dia meminta kepada wanita ini untuk memberi dia air dari sumur itu, karena wanita ini akan menimba air. Nah, saudara yang kekasih, secara manusia kita, kalau kita sangat haus, kita maunya minum, saudara. Saya dengan panas terik di sini, saya dikit-dikit minum.
dikit-dikit minum, saudara kekasih. Bahkan saya minta air es terus. Padahal di Amerika saya nggak pernah minum air es, saudara. Ya, minumnya walaupun summer, minumnya air putih biasa, nggak ada yang kayak di Indonesia ditaruh-taruh di kulkas. Air apa namanya? Air putih, dan kita minum air dingin. Nah, di sini saya minta air es terus. Saya minta yang dingin, yang dingin. Nah, saudara yang kekasih, Yesus saat ini dia minta air untuk diminum. Secara fisiknya, secara tubuh manusia membutuhkan air. Nah, karena murid-muridnya Tuhan Yesus tidak berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka sedang pergi membeli makanan. Ayat 8 berkata, dan wajar Yesus di situ secara memakai tubuh manusia melihat wanita ini, dan dia meminta air karena jam 12 siang. Dia sangat membutuhkan air. Nah, saudara, terjadi dialog antara Yesus dengan wanita ini. Kalau kita lihat di ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku, seorang Samaria? Nah, dikatakan di sini dalam tanda kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi, saudara, orang Yahudi ini tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi adat istiadat mereka itu menentukan bahwa mereka tidak boleh minta tolong kepada salah satu, either orang Samaria minta tolong ke orang Yahudi, demikian orang Yahudi tidak bisa minta tolong kepada orang Samaria. Bercakap-cakap pun mereka tidak bisa. Seperti itu, apalagi mereka mau meminta. Nah, saudara, tetapi yang luar biasa di sini, jawab Yesus kepadanya. Nah, saudara perhatikan di sini, saudara, bahwa Yesus menjawab dengan luar biasa. Ayat 10 dia katakan demikian. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dia yang berkata kepadamu. Nah, perhatikan saudara yang kekasih. Saudara, kita waktu mengikuti Tuhan, pada waktu kita dilahirkan kembali, saudara, kita harus mengerti tentang kita dilahirkan itu karena anugerah Allah, karena karunia Allah. Ini penting sekali. Pada waktu kita dilahirkan kembali, kita dilahirkan di dalam roh. Amin. Nah, ini semua karena anugerah Allah. Karena roh kita sebelum kita dilahirkan kembali, yang adalah manusia berdosa, roh kita tertawan. Roh kita tertawan oleh kerajaan kegelapan, saudara. Roh kita tidak bisa berbuat apa-apa karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Manusia telah mengikuti apa yang namanya perkataan iblis, saudara yang kekasih. Dan manusia rohnya ditawan. Tetapi puji nama Tuhan, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan oleh roh. Roh Kudus masuk, saudara, membebaskan tawanan itu. Katakan amin. Jadi roh kita menjadi merdeka. Dan disitulah roh Kristus, roh Allah bekerja di dalam kita. Nah, kalau kita berbicara tentang Kristus, saudara kekasih, Kristus ini artinya diurapi. Nah, berbicara diurapi artinya apa? Berbicara diurapi adalah berbicara tentang kuasa ilahi. Berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Jadi Yesus yang kita terima atau menerima Tuhan Yesus waktu kita dilahirkan kembali, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Dan kita dilahirkan, roh kita dibebaskan dari ikatan, dari penjara, saudara, dimerdekakan. Di situ berbicara bahwa kita berjalan dengan kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus. Yesus sendiri dengan kuasanya, yaitu kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kita. Katakan amin. Nah, sejak kita menerima Tuhan Yesus, jadi kalau berbicara tentang karunia di sini, ini berbicara tentang bagaimana Kristus diam di dalam kita. Katakan amin. Berbicara tentang kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus yang tanpa batas ada di dalam diri orang percaya. Dan saudara, Yesus berkata kepada wanita ini, engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu. Ya, Yesus berkata kepada wanita ini, saudara, bahwa siapa dirinya. Dia adalah bukan manusia biasa. Amin. Dia meminta air yang dari sumur itu dia. Bukan berarti dia manusia biasa. Tetapi Yesus lagi menyatakan bahwa yang berdiri di depan engkau, saya adalah manusia, 100% manusia. Tetapi saya adalah Allah 100%. Katakan amin.
Saya bukan manusia sembarangan, tetapi saya manusia yang dilahirkan oleh Roh Allah, dipenuhi oleh Roh Allah. Saya bukan manusia biasa. Nah, dia berbicara tentang karunia kepada wanita ini. Dan dia berkata, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya. Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita baca ayat ini, saudara, Yesus minta air kepada wanita ini. Air yang dari sumur itu untuk kepuasan manusianya. Tetapi lebih daripada itu, Yesus berkata, niscaya berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya. Ini berbicara tentang Tuhan. Dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, saudara, ini berbicara apa? Ini berbicara pada waktu Yesus meminta kepadanya. Ya, sedangkan orang Yahudi dengan Samaria tidak ada hubungannya, tidak bisa berhubungan. Tetapi Yesus mau berkata, kalau engkau kasih minum kepada aku, ini berbicara tentang apa? Berbicara bahwa Yesus ingin menghancurkan. Dia mau break hubungan antara suku, ya, antara latar belakang yang berbeda, antara manusia dengan Allah. Ada amin, saudara kekasih? Yesus menyatakan bahwa aku ini Allah. Dia mau menghancurkan segala hubungan manusia. Nah, hubungan manusia dengan manusia yang lain itu terjalin karena ada satu latar belakang. Misalnya, saya mempunyai hubungan dengan hubungan darah secara manusia dengan kakak saya atau dengan ayah saya. Nah, itu ada hubungan, saudara yang kekasih. Nah, ini hubungan yang dilahirkan secara manusiawi. Betul, alamiah, hubungan darah. Nah, Yesus mau break ini, bahwa dia tidak berbicara tentang itu, tapi dia sedang berbicara tentang lebih daripada itu. Dia sedang berbicara bahwa manusia sudah terpisah hubungannya dengan Allah. Tetapi kalau engkau mau memberi aku minum, berarti dia mau membuka hati. Wanita ini dibawa sama Yesus, digiring oleh Yesus supaya masuk ke level ilahi, level spiritual, level rohani, di mana di sana dia dihancurkan segala pikirannya manusia yang mempunyai latar belakang manusia. Tuhan mau supaya dia mengalami pertemuan ilahi dengan Allah. Nah, seseorang yang telah menerima Tuhan Yesus, yang telah menerima kasih karunia, saudara, kita harus belajar. Dan kita harus belajar berjalan atau hidup di dalam kehidupan yang terus-menerus dipimpin oleh Roh Allah. Katakan amin. Dipuaskan oleh Roh Allah. Sejak kita menerima Tuhan Yesus, sekali lagi Roh Allah telah masuk menguasai kita, dan kuasa daripada Roh Allah, kuasa ilahi tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus mau kita tidak berjalan dengan manusia jasmani kita atau manusia alamiah kita, tapi dia mau kita berjalan di dalam karunia-Nya, di dalam manusia supernatural kita. Amin. Haleluya. Ya, berjalan dengan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus. Nah, kalau kita berjalan dengan kuasa Roh Kudus setiap hari, inilah artinya kepuasan di dalam Kristus. Saudara, kita tidak bisa cari kepuasan yang dari dunia ini. Kepuasan yang dari dunia ini semu, sementara. Anda puas minum air di sumur itu, sebentar lagi Anda berjalan panas terik, Anda akan minum lagi, dan minum lagi. Sedangkan Yesus sedang berbicara tentang eternal, tentang kekekalan, sesuatu yang tidak akan pernah berakhir. Dia sedang berbicara tentang sumber, tentang dirinya sendiri kepada wanita ini. Tetapi wanita ini harus menerima kasih karunia terlebih dahulu. Wanita itu harus bisa melihat kasih karunia yang ada di dalam Yesus. Nah, saudara yang kekasih, semua kita orang percaya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah dilahirkan kembali, kita sudah hidup di bawah kasih karunia Allah. Seharusnya kita harus berjalan di dalam kepuasan ilahi setiap hari. Amin. Kalau Anda berjalan di dalam kepuasan ilahi setiap hari, Anda tidak akan pernah minta minum lagi dari dunia ini. Anda tidak akan pernah mencari kesenangan dunia ini lagi. Anda tidak akan pergi cari supaya saya bisa happy. Saya pergi ke satu tempat, di sana saya puas. Setelah saya puas, keluar lagi, saya menjadi tidak puas lagi. Ada keadaan, ada situasi, kita mencari di luar sana. Betul?
Saudara, tetapi di dalam Yesus ada kuasa ilahi. Ya, Kristus artinya yang diurapi. Ya, ada kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus, yaitu Kristus yang tinggal di dalam kita. Harusnya kita sudah puas dengan Dia. Saudara yang kekasih, perhatikan di sini ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Wah, perempuan ini masih nggak ngerti juga. Dia belum membuka hati, saudara yang kekasih. Dia masih pakai pikiran manusia. Saudara perhatikan. Tanpa kasih karunia, manusia menerimanya. Artinya, kalau manusia tidak menerima kasih karunia Allah, manusia ini nggak bisa lihat Allah. Ya, manusia nggak bisa lihat Allah. Wanita ini dia belum bisa melihat Allah. Walaupun Tuhan sedang berbicara kepada dia, dia belum bisa melihat. Sampai ke titik, saudara kekasih, dia buka hati dia, barulah di situ dia bisa menerima kasih karunia. Ya, itulah sebabnya orang percaya, kita hanya buka hati, kita hanya mau di situ Roh Allah bekerja. Jadi keselamatan itu yang kita sadari, keselamatan itu bukanlah datang karena kita yang mengerjakan itu. Kita nggak pernah mengerjakan keselamatan. Tetapi keselamatan itu dikerjakan oleh Kristus. Pada waktu kita mau, di situ kita menerima kasih karunia. Di situ kita menerima yang namanya Kristus yang diurapi. Kita menerima kuasa Roh Kudus. Amin. Kita menerima kuasa ilahi. Disitulah sebenarnya awal dari perjalanan kehidupan kekristenan. Awal dari perjalanan kehidupan yang lahir baru. Kita menjadi bayi rohani. Dan kita akan terus bertumbuh sampai kita mencapai kedewasaan. Wanita ini dia belum menerima Yesus. Dia masih dibutakan oleh pemikiran manusia atau falsafat dunia ini. Dia masih dibutakan dengan apa yang dia tahu secara manusia. Bahwa orang Yahudi sama orang Samaria tidak bisa bergaul. Dan yang kedua, dia berkata bahwa engkau tidak punya timba. Ya, dia masih memakai pikiran manusia. Nah, saudara, selama kita masih memakai pikiran manusia, Anda tidak bisa mengalami kuasa Allah bekerja di dalam diri. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sudah ikut Tuhan, tetapi tidak mengalami kuasa Allah bekerja di dalam dirinya. Why? Kenapa? Karena selalu memakai pikiran manusia. Selalu melihat Tuhan pakai mata manusia. Apa-apa yang terjadi di dalam hidupnya, ukurannya selalu pikirannya. Selalu pikirannya. Saudara yang kekasih, kalau engkau masih memakai pikiranmu, sekali lagi saya mau katakan, Anda tidak bisa melihat Allah. Apa bedanya Anda dengan wanita Samaria ini? Apa bedanya? Sama. Banyak orang Kristen sudah lahir baru, sudah punya kuasa ilahi, sudah punya kuasa Roh Kudus di dalam dirinya, tetapi kehidupannya masih sama seperti wanita ini. Apa-apa ukurannya tolak ukur pikirannya. Waduh, kan nggak bisa. Kan ini nggak boleh. Ini nggak bisa. Kalau saya begini, begini. Kalau saya begini, begitu. Saudara yang kekasih. Pada waktu Anda berpikir pakai pikiran manusia, kita nilainya sudah sama seperti orang dunia. Kalau Anda mau berjalan, mengalami kepuasan di dalam Tuhan, Anda harus berjalan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Tidak bisa tidak. Setiap hari Anda harus mengandalkan satu-satunya Dia, yaitu kuasa Roh Kudus yang akan memimpin Anda mengalami kebenaran demi kebenaran. Lewat firman Allah pada hari ini, saya mau ingatkan Anda, yang menjadi dasar hidup kita bukanlah pikiranmu, tetapi yang menjadi dasar hidup kita adalah firman Allah. Kalau Anda mau pakai pikiran Anda akan jatuh. That's why seorang percaya harus hidup di dalam metanoia, pertobatan. Arti pertobatan di sini adalah meninggalkan manusia lama kita, pikiran lama kita, yaitu pikiran duniawi, pikiran yang terbatas, pikiran yang melihat hanya sebatas apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, digantikan dengan metanoia, pertobatan. Pikiran Kristus, firman Allah yang memperbaharui pikiran kita hari lepas hari. Katakan amin. Haleluya. Ini harus terjadi. Kalau tidak, Anda akan seperti wanita Samaria ini. Kita perhatikan. Ayat 12.
Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Wow, ini wanita ngomong melulu, pakai pikirannya terus. Dia ngomong tentang bapak Yakub, dia ngomong tentang manusia lagi. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini? Yang kita andalkan orang-orang di sekitar kita, yang kita rasa lebih hebat daripada kita. Betul? Ya. Waduh, kita punya koneksi. Pakai aja koneksi ini. Waduh, bos saya, kalau saya tidak melakukan ini itu. Waduh, bos saya bisa keluarin saya dari pekerjaan. Waduh, kalau saya tidak melakukan ini itu, tidak ada koneksi sana sini. Waduh, hidup saya bisa dicekal. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, ini juga berbicara, Bapak Yakub ini berbicara tentang apa? Berbicara bagaimana kita melihat pada waktu kita berhadapan dengan keadaan dan situasi. Yang kita lihat adalah yang nyata, yang ada. Gak punya uang, bagaimana saya harus pergi? Bagaimana saya harus berjalan? Bagaimana saya harus melakukan pekerjaan ini kalau saya nggak punya uang? Saudara, kalau secara alamiah, secara manusia jasmania, ini betul harus punya uang untuk membeli makanan, betul? Harus punya uang untuk melakukan ini itu. Tetapi saudara yang kekasih, Yesus sedang membawa kita kepada dimensi yang baru, di mana dimensi kita harus puas dengan Kristus. Di dalam Kristus kita bisa memiliki segalanya. Amin. Haleluya. Bukan hanya hidup yang kekal di sana, di surga nanti. Bukan. Tetapi Yesus mau supaya kita juga berjalan di dalam kepuasan, kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus yang tanpa batas. Saudara, kalau berbicara tentang kuasa Roh Kudus, ini berbicara kuasa yang tidak ada tandingannya. Kuasa ini bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin. Kuasa ini yang kita miliki, yang Yesus mau supaya kita benar-benar puas di dalam Kristus. Saudara, waktu engkau puas dengan Kristus, engkau puas dengan kuasa ilahi, engkau puas dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, Anda tidak perlu apa-apa lagi. Benar-benar saya mau katakan ini. Anda tidak perlu minum air yang di luar sana, nggak perlu. Kenapa, saudara? Kalau kita lihat, kita baca di Alkitab. Ada ayat di Alkitab di Mazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, itu firman Allah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sudahkah kita hidup di ayat ini? Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Saudara, Anda percaya aja. Anda tidak disuruh ngapa-ngapain. Karena firman yang berkata, kalau dia jadi gembala kita, kita tidak akan kekurangan apapun. Dan dia sudah menjadi gembala kita. Berarti tidak ada kekurangan suatu apapun. Tetapi kita mau menginterpretasikan ayat ini dengan pikiran manusia. Bahwa kita harus begini, begitu, dan begini. Sehingga kita nggak kekurangan. Nah, saudara, padahal ini jadi firman Allah. Tidak memakai interpretasi manusia. Katakan amin. Nah, kalau Anda belajar di dunia sana mengajarkan demikian yang tadi. Saya harus begini, begitu dulu, baru Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, karena kita diajarkan, saudara, diajarkan secara dunia, ya, apapun itu dia, saudara, kita harus melakukan bagian kita, baru kita bisa memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Saudara yang kekasih, bagian kita kalau kita baca dalam firman Allah adalah percaya. Nah, kalau Anda sudah tidak percaya, Anda memakai dengan akal pikiranmu dan mengelola, menginterpretasikan itu dengan perbuatan-perbuatan yang akan Anda lakukan, Anda sedang tidak berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Anda tidak akan pernah dipuaskan oleh Kristus.
Karena kita memakai pikiran kita. Ya udah, kan Tuhan bilang takkan kekurangan. Ya udah, kita harus begini dan begitu. Nah, saudara perhatikan. Begini dan begitu yang kita interpretasikan ini. Yang kita pakai akal kita untuk melakukan sehingga kita tidak kekurangan. Yang salah ini. Saya berdoa biar Anda paham. Yang salah ini, waktu Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini berbicara apa, saudara? Berbicara bahwa Tuhan yang akan memprovide kehidupan kita, yang akan memenuhi kehidupan kita dengan cara Allah, bukan caramu. Katakan amin. Tetapi kita sudah langsung bertindak dengan pikiran manusia kita. Kita sudah sedang membatasi kuasa Allah bekerja di dalam kita. Karena kita sudah mulai memikirkan, oh nanti kita harus begini, habis begini kita begini, habis ini kita itu. Saudara yang kekasih, ini salah. Berbicara tentang pemuasan kuasa Allah, berbicara tentang Allah sendiri yang akan memuaskan kita. Bukan kita yang bertindak untuk puas. Saya berdoa supaya Anda paham ini. Semua harus ikut cell group sehingga bisa dibahas ini semua dan kita pergi lebih dalam lagi. Amin. Seperti itu. Ya. Nah, saudara yang kekasih, pikiran ini harus bertobat, harus takluk kepada firman Allah. Ini metanoia. Nah, sedangkan waktu kita dengar firman Allah, kita langsung bertindak pakai pikiran kita. Dan kita berpikir, oh kita harus begini dan begini. Kan supaya begini, supaya begitu. Supaya kita dipuaskan. Supaya nanti Tuhan tolong kita. Jadi kita harus begini. Saudara berhenti memakai pikiranmu. Yang perlu Anda lakukan pada waktu firman Allah datang kepadamu. Percaya. Percaya. Baru izinkan Roh Kudus. Minta Roh Kudus memimpin Anda. Sehingga Anda dipuaskan. Kuasanya bekerja di dalam engkau. Menuntun engkau. Apa yang Roh Kudus bawa. Itu yang Anda ikuti. Bukan pikiran. Jadi pergaulan dengan Roh Allah. Minta dia, Tuhan, next. Silakan engkau yang pimpin saya. Dan Roh Kudus yang akan memimpin Anda. Belok kiri, belok kanan. Bukan Anda yang sudah merancangkan terlebih dahulu. Ada amin. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Kata Tuhan. Ayat 13 perhatikan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Sekali lagi, Yesus terus berbicara kepada wanita ini. Dia mau wanita ini bisa melihat dia. Amin, saudara kasih. Haleluya. Saudara, Yesus tidak pernah menyerah terhadap kita. Dia tidak pernah give up terhadap kita. Amin. Dia mau supaya kita berjalan dengan kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan di dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan atau kepuasan di dalam Kristus. Dia mau kita benar-benar puas. Ya, tadi saya sudah menggambarkan tentang kepuasan. Pada waktu kita haus banget dan kita minum air. Benar-benar sampai dahaga kita hilang. Dan kita benar-benar dipuaskan. Kita nggak kepengen lagi minum. Yesus mau kita berjalan sedemikian rupa. Katakan amin. Dia mau kita berjalan dari menit per menit. Jam per jam. Day per day. Amin. Year per year. Amin. Tahun demi tahun. Dia mau kita berjalan dengan puas. Puas. Aku tidak memerlukan yang lain. Karena aku sudah puas. Aku sudah minum. Aku tidak membutuhkan yang lain lagi. Ini yang Yesus maksudkan. Saudara. Dan ini benar-benar yang Yesus inginkan terjadi kepada setiap kita. Haleluya. Siapa yang mau ini terjadi di dalam kehidupannya? Haleluya. Saudara, saya berdoa. Sehingga kita mengalami titik sampai ke titik ini. Kepuasan yang bukan hanya 1 hari. Kepuasan yang bukan hanya 1 jam sedangkan dengar firman Tuhan. Dan habis dengar firman Tuhan gak puas lagi. Berhadapan dengan keadaan dan situasi dan tidak menang. Tapi dia mau kita puas. Setelah 1 jam dengar firman Allah. Jam berikutnya kita puas. Jam berikutnya kita puas. Hari itu kita puas. Hari selanjutnya kita puas. Tahun selanjutnya kita puas. Katakan amin. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Allah. Amin. Selalu baru setiap hari. Dia mau ini yang terjadi bagi kita.
Saudara, ayat 14, ini ayat yang terakhir. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk berapa lama? Selama-lamanya. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selama-lamanya. Aduh, saudara, saya kalau baca ini, Tuhan, yang Dia inginkan kita puas. Bukan hanya 1 tahun, tetapi selama-lamanya. Katakan, selama-lamanya. Haleluya. Inilah yang direncanakan Allah buat kita. Inilah rancangan Allah bagi kita. Dia mau kita puas di dalam Kristus. Haleluya. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Dunia hanya bisa memuaskan kita dalam jangka waktu tertentu. Anda mau beli makanan yang enak, Anda cuma bisa menikmati itu dalam waktu tertentu. Saya suka sekali bakmi GM. Jadi saya udah berapa kali saya udah nggak hitung deh makan bakmi GM. Waktu saya sampai di Jakarta, udah disambut sama bakmi GM, saudara. Ya, dan udah beberapa kali saya makan bakmi GM. Tetapi saya puas waktu saya lagi makan. Setelah itu, beberapa saat udah selesai. Saudara yang kekasih, itu kepuasan sementara. Anda punya uang banyak. Anda pergi kemana, Anda keliling dunia. Anda hanya puas pada waktu Anda keliling dunia. Setelah itu Anda berhadapan lagi dengan dunia nyata. Benar, saudara yang kekasih? Ya, Anda punya apa aja. Anda hanya puas sejenak. Tetapi yang Yesus maksudkan ini, detik per detik, jam per jam, amin, hari lepas hari, tahun berganti tahun, Anda tetap terpuaskan. Haleluya. Ini yang Yesus mau, saudara. Mari, keadaan apapun Anda, situasi apapun yang sedang Anda alami, saya mau katakan, mari, Roh Allah telah ada di dalam hidupmu. Anda telah memiliki Yesus. Mari, saudara, pergunakan Yesus, pergunakan Kristus yang adalah diurapi, yang adalah kuasa ilahi, yang adalah kuasa Roh Kudus, yang sanggup melakukan apa saja, yang tidak ada menjadi ada, yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan, yang tidak ada jalan keluar mendapatkan jalan keluar, yang kehidupannya sudah menyerah bisa kembali bangkit kembali, yang mati bisa hidup kembali. Apa yang mati di dalam hidupmu? Mari, saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, datang kepada Dia. Engkau sudah memiliki Kristus, engkau sudah memiliki yang diurapi, kuasa Allah, kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus. Tinggal Anda sendiri yang mengizinkan kuasa itu bekerja di dalam diri. Katakan amin. Haleluya. Saudara, mari hari ini, jam ini, saya mengajak kita semua untuk membuka sungguh-sungguh mata rohani kita dan percaya kepada kepuasan yang Yesus berikan kepada Anda. Dan kepuasan itu sudah ada di dalam kita. Ada di dalam Kristus, yaitu yang kita miliki. Saudara, mari nikmati kepuasan itu. Mulai berjalan dengan Kristus, dengan kuasa Allah, dengan kuasa Roh Kudus yang dapat mengalahkan dunia ini, yang dapat mengalahkan situasi dan keadaanmu menjadi kemenangan yang sesungguhnya. Untuk itu, mari saudara yang kekasih, kita mulai belajar berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Pada waktu ada keadaan dan situasi, hari ini saya mau katakan, mulai datang kepada Tuhan. Roh Kudus, firman-Mu telah aku dengar. Ada banyak firman Allah, janji-janji Allah di sana. Aku rindu Tuhan, supaya janji-janji-Mu tergenapi di dalam kehidupanku. Roh Kudus, mari, aku memerlukan kesembuhan. Aku memerlukan jalan keluar. Aku memerlukan apa saja, saudara. Dia mau memuaskan Anda. Dia mau menjadi jawaban kepada kita. Dikatakan, sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan. Bukan hanya kepada kehidupan yang kekal, tetapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara, kau telah mempunyai mata air itu, yaitu Kristus. Dia adalah sumber segala sesuatu. Firman Allah berkata, jangan takut, jangan khawatir. Firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Dia mau memenuhi kehidupanmu. Dia mau memenuhi damai.
kita perlukan kepuasan, sukacita, kebahagiaan. Dia mau penuhi itu. Dia mau menyembuhkan Anda. Dia mau memberikan jalan keluar bagi Anda yang tidak ada jalan keluar. Engkau telah memiliki sumber itu, kepuasan di dalam Kristus. Anda sudah memiliki. Mari kita berjalan dengan Dia. Dengan kuasa ilahi, dengan kuasa Roh Kudus. Saya berdoa pada hari ini. Roh Kudus mari. Izinkan saudara buka hatimu. Minta Roh Kudus memimpin Anda sehingga Anda boleh mengalami yang namanya kebenaran demi kebenaran, yaitu kemenangan Kristus, kepuasan di dalam Dia. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya.